Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya. Kemudian kita bertemu lagi di mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan kelas 12, yang mana kita sudah masuk ke tahap pembelajaran di pertemuan kedua. Nah, pada pertemuan ini, Mas Mbak ya, Pak Imam akan menjelaskan tentang materi di bab pertama, yaitu firewall ya. Ini Pak Imam ambil dari buku Administrasi Infrastruktur Jaringan kelas 12 dari penerbit Erlangga ya. Nanti Mas Mbak juga bisa pinjam mungkin di perpustakaan ya, Novianto tahun 2019, itu Administrasi Infrastruktur Jaringan kelas 12, penerbitnya Erlangga. Nanti bisa baca-baca juga kalau main ke perpustakaan ya Mas Mbak ya. Baik, pada pertemuan ini biar tidak memakan banyak waktu, Pak Imam akan sedikit menjelaskan tentang firewall ya. Teknologi firewall. Firewall itu apa? Ya, kita bisa melihat di sini itu adalah dinding api ya, dalam bahasa terminologinya itu adalah dinding api yang bisa diartikan sebagai perangkat lunak yang sengaja diciptakan untuk mengerjakan prosedur keamanan dalam networking, dalam jaringan. Jadi untuk firewall ini sendiri bisa diartikan sebagai keamanan dalam jaringan ya. Perangkat atau perangkat lunak yang diciptakan untuk keamanan dalam jaringan atau networking. Jadi tugasnya adalah menjaga keamanan atau satpamnya ya, bisa diartikan gitu ya. Satpamnya. Mungkin dari Mas Mbak akan bertanya, beda nggak sih dengan antivirus? Jadi di sini sama-sama menjaga keamanan dari apa maksudnya? Perangkat kita, tapi perbedaannya dengan antivirus adalah antivirus tidak menjaga dari jaringan, tapi menjaga di dalam device kita. Misalkan kita pasang di laptop kita antivirus Smadaf contohnya ya, maka Smadaf itu akan menjaga perangkat kita dari serangan-serangan virus, bahkan bisa mencari virus, malware, dan lain sebagainya yang sudah masuk di dalam perangkat kita di laptop kita. Tetapi kalau firewall tidak bisa seperti antivirus tersebut. Jadi ada perbedaan di sini. Nah, kalau firewall ini akan lebih berfungsi, fungsinya kelihatan itu saat berada di dalam sebuah jaringan. Misal kita punya server, kita bisa mengatur firewallnya, klien mana saja yang boleh mengakses server, klien dengan IP mana yang bisa mengakses server kita. Jadi di dalam firewall kita bisa mengatur itu ya. Jadi tidak bisa mencari seperti Smadaf atau antivirus ya, mencari virus, mencari malware. Dengan firewall itu tidak bisa. Nah, di sini bisa kita lihat bersama
Sebagai contoh ya. Sebagai contoh, komputer dengan IP address 192.168.101 tidak diizinkan mengakses web server lokal pada domain http://smkelearning.net. Jadi komputer dengan IP address ini 192.168.100 ini tidak diperbolehkan mengakses web server. Sama siapa? Sama firewall. Nah, fungsinya di sini ini udah ada contohnya. Jadi itu nanti kalau ada yang bertanya perbedaannya antivirus dengan firewall apa, secara garis besar seperti itu yang tadi Pak Imam ceritakan. Nah, kita bisa melihat di gambar ini ya. Jadi letaknya firewall itu seolah-olah berada di luar dari device ini ya, tetapi berada di jaringan mana dari luar ya akan mengakses ke jaringan lokal kita ini. Jadi pelindung di jaringannya itu seolah-olah digambarkan seperti ini. Nah, apa yang dimaksud intruder ini, teman-teman? Mas Mbak semuanya. Intruder ini adalah ya hampir mirip dengan hacker gitu ya. Itu yang orang yang tidak tahu siapa yang ingin merusak jaringan kita, yang ingin masuk ke dalam jaringan lokal kita, yang ada niatan buruk ingin merusak. Itu namanya intruder ya. Nih intruder. Jadi bisa diminimalisir dengan menerapkan kebijakan firewall. Jadi misal IP yang tidak dikenal bisa kita blok ya, biar tidak bisa akses ke dalam jaringan lokal kita. Itu ya Mas Mbak ya. Kita sudah dapat apa itu firewall, perbedaannya dengan antivirus ya. Kemudian orang yang akan merusak jaringan kita akan masuk tanpa izin ke jaringan kita, itu dinamakan dengan intruder. Kemudian kita di sini juga bisa melihat fungsi firewall dalam jaringan ya. Fungsinya apa saja sih? Tadi kita sudah menjelaskan bisa menyaring data ya dengan security policy yang telah ditetapkan. Jadi kita di situ bisa menetapkan, dalam firewall itu bisa menetapkan IP mana yang boleh mengakses, IP mana yang tidak. Itu fungsinya untuk menyaring data. Kemudian mungkin dari jaringan kita boleh mengakses domain mana atau alamat website mana. YouTube mungkin tidak boleh, atau mungkin yang berbau film-film dewasa tidak boleh. Nah, kita bisa mengatur juga atau menyaring itu semua di dalam firewall ya. Jadi hanya ditolak atau diterima, diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Nah, ini hampir sama dengan melimit setiap request baik in maupun out dari jaringan dan sebaliknya. Contohnya tadi boleh masuk ke jaringan kita atau tidak boleh mengakses sebuah website. Jadi di dalam pengaturan firewall itu bisa juga untuk melimit setiap request. Nah, kemudian
fungsi yang ketiga adalah menjamin data yang ditransmisikan ya, yang ditransmisikan dikirim atau diterima dalam keadaan transmisi dan terjaga privilege-nya. Privilege itu adalah apa ya caranya? Privilege itu adalah keamanannya ya, keamanan pribadinya, jadi terjaga. Kemudian fungsi 4 adalah mengatur hak akses user sesuai dengan kebijakan instansi. Jadi dengan firewall juga kita bisa mengatur usernya, apakah ini admin, apakah ini user biasa, jadi bisa ditentukan di sini. Nah, ini yang kelima adalah meminimalisasi masuknya virus trojan, spam, banner yang sering menghabiskan bandwidth dan menginfeksi komputer pada jaringan. Jadi fungsinya dari firewall adalah salah satunya hanya meminimalisasi ya, yang tadi Pak Imam sebutkan. Perbedaan dengan antivirus. Antivirus adalah mencari yang sudah ada di dalam perangkat, tapi kalau untuk firewallnya ini adalah meminimalisasi. Jadi biar tersaring di situ virus, trojan, spam dan lain sebagainya masuk kepada jaringan, bahkan masuk ke dalam komputer pribadi kita. Itu ya Mas Maya. Kemudian yang keenam adalah dapat dimanfaatkan sebagai forwarding dan redirect service. Jadi bisa mengalihkan ya, bisa meneruskan suatu request ke suatu website atau mengalihkan misalkan tujuannya ke www.smkn1anayasa.sca.id, kita di dalam firewall bisa kita alihkan menuju ke website lain. Jadi misalkan seorang ingin mengakses website SMK, tapi kita sebagai admin jaringan ingin meredirect atau mengalihkan ke dalam domain kita bisa menggunakan fungsi dari firewall ini ya. Yang ketujuh, memodifikasi isi paket data yang dikirimkan atau diterima. Maksudnya memodifikasi adalah kita bisa memberikan atau mengedit paket-paket data yang akan kita kirimkan. Ya, jadi dari sini kita misal akan mengirimkan paket data berupa MP4 ya, kita edit dulu dalam firewall menjadi MP3 terlebih dahulu gitu ya. Nanti bisa kita memodifikasinya. Dari fungsi firewall bisa kita modifikasi paket-paket itu. Kemudian sebagai autentikasi paket data yang akan dikirimkan atau diterima. Autentikasi di sini adalah benar nggak sih ini paket yang dikirimkan dari teman kita atau tidak. Yang penting kita sudah memberikan keasliannya, betul apa tidak di dalam firewall. Kalau betul maka kita terima. Kalau bukan benar-benar dari teman kita, itu maka akan ditolak. Itu ya. Contohnya yang sering kita gunakan misal autentikasi masuk ke email ya. Nah Mas Mbak, biasanya untuk autentikasi benar pemiliknya atau tidak, nanti akan ada kode masuk ke dalam nomor HP masing-masing. Nah itu adalah contoh dari autentikasi paket data ya, autentikasi, fungsi firewall sebagai autentikasi. Nah kemudian di sini ada sebagai pengatur bandwidth ya. Ini biasanya nanti sebagai berbasis mikrotik. Ini juga akan kita pelajari di manajemen bandwidth.
Contoh tadi untuk forward atau meredirect service, terus memodifikasi paket data, itu bukan semata-mata hanya di firewall. Terus sebagai pengatur bandwidth itu juga bukan hanya semata-mata fungsi dari firewall, tapi beberapa gabungan dari bab-bab yang akan kita pelajari. Misalkan sebagai pengatur bandwidth nanti kita gabungkan dengan queue, namanya queue di manajemen bandwidth ya. Jadi gabungan antara firewall, fitur firewall dengan queue di manajemen bandwidth. Queue adalah metode untuk melimit bandwidth ya, untuk mengatur bandwidth. Nah, itu sebagai salah satu bisa dimasukkan sebagai fungsi dari firewall dalam jaringan. Ini berarti bukan murni dari firewallnya, tapi gabungan antara manajemen bandwidth dengan metode queue ya, ada simbol queue, ada queue tree, itu digabungkan, dikombinasikan dengan fitur firewall ya. Nanti contohnya kita menggunakan MikroTik. Nah, yang ke-10 adalah merekam catatan kegiatan atau sering kita gunakan dengan log ya. Kita katakan dengan log. Jadi history paket masuk, paket keluar nanti akan terekam di situ ya. Jadi udah tersaring di firewall, yang masuk ke jaringan kita, yang dibolehkan masuk, yang ditolak nanti akan tercatat di log ya. Jadi fungsi firewallnya adalah itu. Saat terjadi transmisi data, transmisi adalah kayak kegiatan menerima dan mengirimkan paket ya, mengirimkan paket data atau mengirimkan akses request masuk, request atau keluar, nanti akan tercatat di log, yang mana itu adalah salah satu fungsi dari firewall. Nah, kemudian yang terakhir adalah mencegah atau memblok aktivitas yang dirasa mencurigakan. Nah, ini bisa kita lihat juga di MikroTik. Rasanya kok nggak ada komputer dengan identitas ini atau dengan IP ini yang kita bolehkan, tapi di MikroTik kok akses. Nah, nanti kita bisa memanfaatkan ini untuk diblok. Oh, kalau yang mencurigakan kayaknya ini adalah dari intruder atau dari hacker yang akan masuk ke jaringan kita, maka dengan firewall kita bisa mencegah atau bahkan mengeblok biar tidak bisa masuk lagi, tidak dapat akses internet lagi dari jaringan kita. Nah, itu fungsi dari firewall dalam jaringan Mas Mbak. Oke, selanjutnya jenis-jenis firewall ya. Jenis firewall di sini dibagi menjadi 2, yaitu software firewall dan firewall berbentuk hardware ya. Nah, aplikasi yang dapat berbentuk aplikasi program serta sistem operasi yang diinstal dan dijalankan pada mesin komputer sebagai sistem firewall. Nah, ini dinamakan software firewall. Contohnya di sini ada Komodo Free Firewall, Zone Alarm Free Firewall, TinyWall, Anti-Netcode, dan lain-lain ya. Sudah sangat jelas. Kemudian ada lagi firewall berbentuk hardware atau branded. Nah, ini kalau pengertiannya adalah sistem firewall dengan seperangkat hardware yang telah terpasang software. Jadi di dalam hardware-nya itu sudah ada software atau sistem operasi khusus yang untuk ada fiturnya firewall. Contohnya di sini Cisco, MikroTik Router Board, Cyber NG, dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini disebutkan ada kelemahan firewall, jenis firewall ini ya, yang berbentuk hardware. Adalah apa? Biaya pemesanan
Kemudian harga dari hardware-nya itu juga lumayan mahal ya, lumayan mahal. Kalau software kan mungkin bisa kita kita download ya, mungkin ada yang menyediakan dengan registrasi code dan lain sebagainya, jadi dirasa lebih murah gitu ya Mas Mbak ya. Kalau hardware maka kita harus wajib beli dengan harga yang mungkin lumayan mahal tergantung fitur-fitur yang ada di hardware tersebut. Nah, kemudian tipe dasar firewall ya. Tipe dasar firewall. Dalam melakukan konfigurasi, ini konfigurasi ya Mas ya. Konfigurasi firewall terdapat 4 tipe dasar firewall, yaitu 1. Paket firewall ya. Ini digunakan pada router sebagai device penghubung jaringan luar dengan jaringan dalam atau local area network LAN ya. Fungsi router tersebut sebagai penyaring setiap paket data yang keluar atau masuk menuju jaringan dalam atau local area network. Yang kedua, tradisional proxy based firewall. Ini digunakan pada sistem transparent proxy. Nah, kalau ini sudah gabungan fungsi firewall, fitur firewall dengan proxy server ya. Web proxy kalau di Mikrotik digunakan pada sistem transparent proxy. Transparent proxy ini adalah kayak model konfigurasinya gitu ya. Setiap request menuju port 80 dan 8080 akan diarahkan menuju layanan tertentu pada server proxy, baik menuju jaringan lokal maupun jaringan luar ya. Jaringan lokal itu adalah jaringan kita ya. Mas Mbak masih ingat ya, jaringan itu apa ya? Jaringan itu adalah 2 atau lebih perangkat komputer yang saling berkomunikasi. Jadi kalau satu komputer belum bisa disebut jaringan ya. 2 atau lebih perangkat komputer yang saling berkomunikasi baik dengan kabel maupun dengan bukan kabel atau wifi kalau bahasa kerennya ya, wireless tanpa kabel. Yang penting bisa berhubungan, bisa saling mengirim data, bisa saling berkomunikasi ya, itu jaringan. Nah, ini jaringan lokal, masih ingat ya, jaringan lokal itu ada yang misal di sekolah kita, maka di lab komputer maka itu disebut dengan jaringan lokal. Jaringan luar itu mungkin internetnya ya, internet jaringan luar, keluar dari lab komputer, mungkin lab komputer yang lain gitu kan, jaringan luar. Itu ya Mas Mbak ya. Kemudian yang ketiga ada paket rewriting firewall. Nah, ini berfungsi dengan cara kerja merewrite itu menulis ulang ya. Setiap paket data yang ditransmisikan baik dari jaringan lokal maupun jaringan internet. Ya mirip yang logging tadi ya, log ya. Menulis ulang. Jadi kelihatan transmisi paket datanya ya. Yang keempat ada firewall screens. Nah, jenis firewall ini menggunakan single interface sebagai contoh Ethernet atau untuk memantau, meneruskan dan menyaring keluar masuk paket data. Interface yang digunakan tersebut biasanya tidak memiliki IP address. Pada beberapa kasus, setiap firewall telah menerapkan multi IP address pada sebuah interface sebagai penghubung dua jaringan yang berbeda. Konsep firewall ini cukup simpel tetapi lebih kompleks secara logika. Hal ini disebabkan karena sambungan keluar masuk data tersebut pada satu interface yang menyebabkan sering terjadinya crash. Nah, jadi ini firewall screens ini adalah
yang menggunakan interface Ethernet ya, lubang Ethernet pada mungkin mikrotik dan sebagainya. Nah, kita konfigurasi firewallnya ada di interface tersebut ya, tapi ada kelemahannya ya, yaitu sering terjadi crash. Nah, kelebihan dari firewall screens ini adalah ini cukup kompleks dan simple ya secara logika. Jadi ada kekurangan, ada pun kelebihannya, tergantung nanti kita penggunaannya membutuhkan ini atau tidak. Kalau memang hanya untuk jaringan yang tidak begitu besar, nanti bisa kita gunakan dengan tipe dasar firewall screens ya. Jadi ini sebagai pengetahuan. Nah, contoh secara praktiknya nanti di KD berikutnya ya Mas Mbak ya. Oke, yang berikutnya adalah arsitektur dan jenis firewall ya. Jadi dalam sebuah perangkat tentu tidak lepas dari arsitektur atau susunan ya. Arsitektur itu susunan yang membentuk sebuah rangkaian secara fisik sehingga menghasilkan sebuah perangkat utuh yang dapat Anda gunakan. Tidak terkecuali dengan firewall yang juga memiliki arsitektur dengan jenis-jenis yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi firewall ini nggak harus pasang semuanya, tapi sesuai kebutuhan kita, sesuai dengan permasalahan di jaringan kita. Ya, jadi bisa kita konfigurasi sesuai permasalahan yang kita hadapi di jaringan kita ya. Karena nantinya Mas Mbak akan jadi admin jaringan gitu ya. Karena sekolahnya di TKJ paling enggak ya lebih memahami itu. Nah, yang satu jenis-jenis arsitektur firewall ya. Ada 4 arsitektur firewall yang sering digunakan untuk membangun jaringan. Nah, yang pertama arsitektur firewall dengan dial up ya, DMS. Jenis firewall yang sering digunakan pada jaringan lokal yang terhubung dengan internet menggunakan pinanti modem dial up. Ya, contohnya yang dari Telkom itu ya. Modem yang langsung dari Telkom bisa ada DMZ-nya ini, dial up. Nah, gambarnya seperti bisa Mas Mbak lihat ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah arsitektur firewall single router ya, single router. Ini mengimplementasikan antar sambungan koneksi internet melalui sebuah router secara langsung. Ya, biasanya menggunakan media transmisi kabel seperti UTP, unshielded with wire, dan STP, shielded with wire, atau nanti bisa juga dengan optik ya, kabel optik. Nih, kita bisa melihat di sini perbedaannya kita hanya menggunakan satu router ya, single router. Nah, kalau yang di atas yang dial up ini firewallnya double berarti ya Mas Mbak ya. Ada di modem, ada juga lagi di routernya. Jadi ini saringannya double ya. Kemudian yang ketiga adalah arsitektur firewall dengan proxy server. Ya, jadi kombinasi dengan proxy server. Nah, arsitektur ini dilengkapi dengan fitur atau program proxy yang biasa terintegrasi dengan perangkat router atau dapat menerapkan external proxy. Nah, di gambar bisa dilihat ini ada proxy servernya. Ya, proxy servernya. Ada routernya. Jadi ini ada server eksternal sebagai proxy, nanti dari router diarahkan ke sini ke proxy server, baru bisa mengakses
web server. Ya. Jadi keamanannya ini juga double, ada di proxy server, ada di router juga. Oke ya, Mas Mbak ya. Ya. Selain menyaring setiap paket data yang keluar masuk, firewall yang terintegrasi dengan proses routing ini juga melakukan filtrasi setiap request data menuju layanan protokol HTTP atau HTTPS pada port tertentu yang sudah diarahkan di proxy server. Itu ya Mas Mbak ya. Jadi double di arsitektur firewall dengan proxy server. Yang terakhir adalah arsitektur firewall kompleks. Jadi ada DMZ-nya, ada dari router ya, ada proxy servernya. Jadi tiga-tiganya ini triple kompleks. Ya, yang menerapkan model firewall secara berlapis dengan memasang lebih dari satu perangkat firewall. Sebuah hardware yang difungsikan menjadi firewall dapat menjadi pintu masuk sekaligus filter bagi data yang menuju mesin lainnya. Bahkan akan meredirectkan atau mengalihkan tujuan paket data yang menuju mesin tertentu sesuai dengan kebijakan keamanan yang telah dibuat. Jadi ini kompleks banget, ada semua ya. Yang dari router, ada dari DMZ, ada dari firewall. Ini aman banget ya. Selanjutnya, jenis firewall menurut sistem dan cara kerjanya. Ya, yang pertama ada personal firewall. Didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke sebuah jaringan yang tidak dikehendaki. Jadi ini personal firewall. Dengan ditambahkan beberapa fitur pengaman terhadap semacam perangkat proteksi terhadap virus, anti-spyware, dan anti-spam. Ini sudah ada di setiap komputer ya. Di komputer ada firewallnya. Ini misalkan dalam jaringan, kalau firewallnya aktif, maka sharing juga akan terhambat, tidak langsung bisa sharing file, sharing data antar komputer untuk saling berkirim, tidak bisa. Nah, jadi dimatikan dulu firewallnya di personal firewall. Nanti kalau yang punya laptop bisa sambil belajar mematikan dan menghidupkan firewall dalam PC ya, personal komputernya. Kemudian yang kedua, network firewall. Didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Ya, jadi ini network firewall ini yang ada di jaringan. Contohnya terpasang di router ya. Jadi saat jaringan lokal mau menuju ke internet atau ke suatu web, kita sudah ada filtrasinya di networknya, di jaringannya ya. Nanti bisa kita praktekkan ini. Selanjutnya adalah paket filtering. Ini menurut sistem dan cara kerjanya ya Mas Mbak ya. Setiap paket yang masuk atau keluar jaringan yang akan diatur apakah diterima atau ditolak berdasarkan aturan user defined ya. Paket filter ini rentan terhadap serangan IP spoofing. IP spoofing itu kayak cloningan IP itu ya. Nah, ini sangat rentan di filteringnya. Kalau ada misal IP sekian boleh, nah intrudernya ini sudah mahir IP spoofing, mungkin akan disamakan di networknya dengan IP yang sama. Maka secara tidak langsung itu bisa melewati saringan dari firewallnya, boleh mengakses karena bisa mengganti dari perangkat itu yang boleh masuk itu IP mana. Nah, di dalam perangkat si intruder ini ya, atau user, tanda kutip user yang ilegal ini mengganti IP-nya yang hampir sama yang diperbolehkan ke dalam jaringan kita. Nah, itu IP spoofing. Jadi paket filtering ini sangat rentan dengan IP spoofing. Yang berikutnya adalah application level gateway. Mekanisme keamanan untuk aplikasi tertentu seperti FTP, Telnet server, hal ini sangat efektif namun dapat
memberikan degradasi kinerja ya. Jadi ini ada yang level gateway, application level gateway. Keamanan ini juga fungsi dari firewall yang mana mengkombinasikan dengan gateway ya, yaitu salah satu pintu masuknya itu bisa juga dengan cara ini, tetapi bisa kelemahannya memberikan degradasi kinerja, jadi penurunan ya, penurunan kinerja yang harusnya cepat. Kalau menggunakan ini maka jaringannya akan terasa lambat, yang dimaksud dengan degradasi kinerja. Berikutnya adalah circuit level gateway. Circuit level gateway merupakan mekanisme keamanan koneksi TCP maupun UDP setelah sambungan telah dibuat. Paket data mengalir antara host tanpa pemeriksaan lebih lanjut ya, jadi udah circuit level gateway merupakan keamanan koneksi TCP dan UDP, datagram protokol, kontrol protokol ya. Kemudian ada sampai mana tadi, virtual firewall. Nah ini menggunakan teknologi virtualisasi ya. Ini sudah menjadi tren dalam dunia IT. Hampir semua layanan jaringan dan server sudah berbasis virtual. Jadi dengan virtual tidak ada perangkatnya ya, tidak ada perangkatnya atau maya. Biasanya bisa menggunakan VPS ya, virtual private server dan cloud. Jadi fisiknya tidak ada, tapi itu merupakan sebuah komputer ya, bisa dijadikan sebagai firewall server ya, untuk firewall juga. Jadi masukan virtual itu adalah tidak ada fisiknya ya Mas Mbak ya. Di sini juga dicontohkan firewall yang akan mengarahkan permintaan layanan HTTP/IP 10.10.1.1 port 1000 akan dialihkan ke mesin dengan IP 192.168.1.2 port 80. Padahal sebenarnya mesin tersebut merupakan mesin virtual yang terpasang pada komputer dengan IP address 10.10.1.1. Jadi yang IP-nya 192.168.1.2 port 80 ini sebenarnya tidak ada fisiknya, tapi merupakan sebuah mesin virtualisasi ya, komputer virtual, tidak ada fisiknya. Jadi ini lebih aman ya, kalau masuk ke situ pun tidak bisa merusak fisiknya. Nah kemudian yang berikutnya adalah stateful firewall. Jenis ini mengkombinasikan beberapa jenis teknologi firewall sebelumnya seperti NAT firewall, packet filtering firewall, proxy firewall, dan circuit level firewall. Jadi dikombinasikan di stateful firewall ini, semua jenis yang tadi disebutkan itu dikombinasikan. Jadi terasa lebih powerful, lebih aman buat gitu ya, dibanding dengan jenis firewall sebelumnya. Tuh, stateful firewall. Nah, ini fungsi firewall secara umum ya, hampir sama dengan fungsi yang ada di atas, tapi ini kita sebutkan secara umum ya. Satu, mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan, transmisi jaringan pakai data tadi ya, proses inspeksi ya, kemudian koneksi dan keadaan koneksi, stateful packet inspection, melakukan autentikasi terhadap akses ya. Kemudian 6, melindungi sumber daya dalam jaringan privat. Jadi melindungi fisiknya ya, biar tidak rusak. Dan teknik yang digunakan oleh firewall
ada beberapa teknik, yaitu satu service control, kendali terhadap layanan, direction control, kontrol ya, direction control, kendali terhadap arah, kemudian user control, kendali terhadap pengguna, dan yang keempat adalah behavior control, kendali terhadap perlakuan. Jadi mengendalikan perlakuan. Itu beberapa penjelasan tentang materi firewall ya. Banyak banget ya Mas Mbak ya. Dan ini lumayan lama. Itu yang bisa Pak Imam jelaskan pada pertemuan ini. Ya, ini baru sebagian, jadi masih panjang sekali. Apabila masih ada yang kurang jelas di dalam penjelasan saya, nanti bisa kita diskusikan di grup WA ya. Dan yakinlah Mas Mbak bahwa proses insya Allah tidak akan mengkhianati hasil. Jadi yang benar-benar belajar dan memperhatikan insya Allah akan mendapatkan ilmunya ya, walaupun secara daring untuk pembelajarannya. Itu dari saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kesalahan, mungkin ada yang kurang tepat. Saya secara pribadi mohon maaf. Terus kemudian mengingatkan jangan lupa absen juga ya di list yang sudah disediakan di grup WA. Itu aja. Sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nanti sambil kita bahas dan kita diskusikan di dalam grup WA. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.